Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Nur Hikmah dengan NIM 12240500100. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi. Yang pertama ada teori fenomenologi. Teori ini mempelajari tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Yang selanjutnya ada teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering kita dengar ya. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika yang bernama John B. Watson pada tahun 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Selanjutnya ada teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nietzsche pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya si peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada teori use and gratifications. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Keynes pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga penggunaan media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap bahwa peristiwa itu penting. Dalam hal ini berarti media itu punya efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media juga akan dianggap penting oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Vygotsky adalah salah satu nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran yang generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada teori nativisme. Pada teori ini, Hadley merupakan tokoh pendukung. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Tapi di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil dari proses sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Selanjutnya ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra, Bell Rockhurst, dan Malvin pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Selanjutnya ada teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Guyer, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Selanjutnya ada teori kultivasi. Teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Georg Gebner. Selanjutnya ada teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat itu ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth dan Newman pada 1976. Selanjutnya, ada teori norma dan budaya.
Teori ini beranjak dari teori pada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya. Dalam masyarakat, pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, ini juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma yang baru dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Selanjutnya ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman bisa langsung terpenuhi. Massa dinilai tergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Little John menilai ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas serta fungsi informasi yang disajikan serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Selanjutnya ada teori birokrasi. Teori ini biasanya digunakan untuk komunikasi dalam organisasi. Max Weber mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Selanjutnya ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media massa terhadap kepentingan penggunanya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media juga ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini juga merupakan turunan dari teori use and gratification. Selanjutnya ada teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya ada Emil Durkheim dan Herbert. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Selanjutnya ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Dari Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood, dua teoritikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah suatu tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif menurut Harding. Fokus bahasan dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Selanjutnya ada teori dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Powell dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan di kampanye pemilihan umum. Pada tahun 1940, studi ini berasumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Selanjutnya ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar terciptanya penyesuaian sikap yang memadai antar organisasi. Mungkin sekian teori 25 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.